Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami, channel video pembelajaran yang membahas tentang soal-soal serta menjelaskan secara singkat tema-tema dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik kelas 6. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan. Kita mulai dari rumah kita, dari keluarga kecil kita, insya Allah membawa dampak besar bagi lingkungan kita dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini. Mudah-mudahan semuanya segera berakhir, kita semuanya segera bertatap muka seperti biasanya. Kita berdoa saja, sambil berdoa jangan lupa untuk menyampaikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya segera berakhir. Baik Yanda Bunda, jika sudah selesai berdoa, sudah mematuhi protokol kesehatan, ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak kita. Satu, dengan mendengarkan pengarahan dari guru, anak kita itu harus mampu menjelaskan berbagai variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan tangan dalam gerak berirama secara mendetil. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran olahraga PJOK, maka Bapak dan Ibu Yonda dan Bunda segera menghubungi Bapak dan Ibu guru PJOK-nya masing-masing ya, untuk membahas secara detail tentang ini. Baik, selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, ini tentang gerak irama. Nah, ini juga segera dikomunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru PJOK-nya masing-masingnya. Apa saja jenis gerakan yang kamu ketahui? Silakan dicoba jawab dulu. Nanti akan dibahas oleh Bapak dan Ibu PJOK atau guru bidang masing-masing. Nah, ini juga sama, masih tentang PJOK. Nah, selanjutnya perhatikan penjelasan dari guru tentang kriteria penilaian. Pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau yang namanya LJK, lembar jawaban komputer. Sekali lagi, walaupun kita belum tahu bagaimana nanti sistem ujian kita di tahun ajaran ini, tidak ada salahnya untuk mempelajari lembar jawaban komputer. Tidak ada ilmu yang mubazir. Kalau kita tahu dan cara mengisinya, insya Allah bermanfaat ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut, dalam formulir tadi, formulir ujian? Ya, ingat-ingat kembali ya. Sengaja saya tidak mencantumkan membahas ini secara detail, tapi kita ingat-ingat dulu ya, bahwa di formulir RJK itu ada kolom identitas, tanggal lahir, tanggal ujian, tanda tangan, ya, kolom muatan pelajaran, kolom jawaban, dan lain-lain ya. Nah, itu. Kemudian apa persamaan dan perbedaannya formulir ujian dengan formulir yang lain? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau formulir ujian itu ada aturan-aturan khusus, misalnya pensilnya harus 2B. Kalau formulir yang lain tidak harus 2B, tetapi menggunakan pensil atau alat tulis yang lain. Ya, nah itu. Kemudian selanjutnya, nah ini petunjuk pengisian yang LJK tadi isilah dengan hanya pensil 2B. Nah, sudah dijelaskan di sini. Kemudian lembar jawaban tidak boleh kotor, basah, robek atau terlipat. Jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak, pilih jawaban yang benar, dan seterusnya. Nah, sampai sini ya. Nah, ini adalah yang selalu ada dalam setiap lembar jawaban komputer ujian anak kita nanti kalau menyelenggarakan ujian seperti tahun sebelumnya. Andai pun tidak, sekali lagi tidak ada salahnya mengetahui cara mengisi lembar jawaban komputernya. Nah, ini juga apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan dalam permainan peran. Nah, ini adalah tentang bermain peran wirausaha impian pada pertemuan sebelumnya. Yang dagang-dagangan itu ya sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Nah, itu dan seterusnya ya. Nah, ini isi apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan dalam permainan peran tersebut. Ini sesuai dengan skenario masing-masing. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan dalam permainan peran tersebut? Misalnya bahwa pesannya kita mulai berwirausaha dari kecil semenjak dini. Ya, kecil-kecilan sesuaikan dengan kapasitas kalian. Masa anak kecil jualan yang besar-besar, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, langkah kita adalah belajar berwirausaha dari hal-hal kecil. Saya sering lihat
anak-anak belajar berjualan. Ya, di sela-sela istirahat mereka, nah itu ya, kalau sedang tatap muka, ada yang jualan es, ada yang jualan coklat, dan lain sebagainya. Itu adalah juga salah satu latihan berwirausaha bagi mereka. Mereka berani, mereka tidak takut dan tidak malu. Dan iya, dan mereka tidak disuruh sama orang tua, tetapi mereka berkeinginan sendiri untuk melakukan tersebut. Mungkin dari uang tabungan mereka ada modal sedikit, dibelikan camilan-camilan kecil, atau mungkin orang tuanya berjualan di rumah, mereka bawa ke lingkungan sekolah. Ya, tetapi jangan lupa kalau berdagang di lingkungan sekolah atau dimanapun juga harus sehat, kemudian juga terbebas dari bahan-bahan pengawet dan pewarna serta yang lainnya. Insya Allah ya, kalau ibu-ibu kita yang berjualan, yang memasak di rumah, insya Allah terbebas dari semuanya itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu menampilkan permainan perang yang tadi ya. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan penting di sini ya. Silakan buat catatannya, apa yang mesti ditanyakan kalau ada, apa yang mesti diberi saran dan kritik jika ada, silakan tulis di kolom ini. Nah, kemudian itu anak-anak sekalian, selesai pembahasan tema 5 subtema 3 pembelajaran 6 halaman 181 sampai dengan 184. Mudah-mudahan Yanda dan Bunda penjelasan singkat ini bermanfaat dalam membantu Yanda dan Bunda membimbing anak-anak kita belajar di pembelajaran jarak jauh kali ini. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.